Sebagai negara bahari, potensi perikanan Indonesia sangat melimpah. Bukan hanya dari hasil laut, sungai, atau danau saja. Sektor perikanan budidaya juga sangat potensial. Mulai dari kolam, tambak, hingga budidaya memanfaatkan wilayah perairan alami seperti danau. Hasilnya pun sangat menunjang kehidupan sehari-hari masyarakat dengan pengolahan yang unik di setiap daerahnya. Berada di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut, Danau Tempe menjadi sumber penghidupan bagi para nelayan di sekitarnya. Memiliki luas sekitar 13.000 hektar, menjadikan danau tektonik ini salah satu lumbung ikan air tawar di wilayah Sulawesi Selatan. Jadi sekarang saya sudah ada di rumah apung dan lagi melakukan persiapan untuk melakukan penanaman bele atau pemasangan bele. Jadi ini udah ada belenya, ada tadah, ada palu untuk masang tadah. Untuk pemasangan bele harus dilakukan secara bergotong royong, karena tujuannya adalah untuk membuat jalur ikan supaya masuk ke jaring yang sudah disiapkan. Cara tangkap ikan menggunakan bele ini hanya bisa dilakukan saat kondisi air danau sedang surut. Karena jika Danau Tempe banjir, debit airnya bisa naik hingga merendam pemukiman masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Jadi kita mulai memanen ikannya itu dari ujung sana, baru nanti kita tangkap ikannya di ujung sisi yang sebelah lainnya lagi. Bele yang mau kami ambil ikannya ini sudah didiamkan selama 2 hari. Jadi pasti banyak nih ikan yang bakal kami bawa pulang. Nah, jadi ini nih ternyata rahasianya. Jadi bentuknya tuh seperti kerupuk. Wow, ada ikan. Wah, ikannya banyak. Jadi dia ikannya masuk sekali udah nggak bisa balik lagi, makanya dia terperangkap nih di sini. Jika dilihat sepintas, sistem kerja bele hampir sama dengan cara kerja bubu ikan. Jalur ikan masuk dibuat menyempit, jadi ikan nggak bakal bisa keluar. Cara panen ikan juga cukup sederhana. Kalau ikan sudah digiring menuju jaring, bagian bawah jaring diangkat menggunakan batang kayu. Fungsinya adalah untuk mengarahkan ikan menuju ujung jaring tempat penyerokan. Jadi ini hasil tangkapannya ada banyak banget. Ini ada ikan nila, ada ikan patin. Waduh. Meski ikan hasil bele cukup beragam, tapi masih dominasi ikan nila dan mujair. Wajar saja, mengingat nila dan mujair adalah jenis ikan yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap ekosistemnya. Jadi inilah hasil tangkapan kita dan sekarang mau langsung kita bawa balik ke rumah panggung ya Pak. Ini dia nih proses pembuatan lawa bale dan tentu aja bahan utamanya bale atau ikan. Lawa bale merupakan salah satu olahan khas ikan dari wilayah Danau Tempe. Bumbu-bumbunya sangat sederhana, jeruk limau, garam, cabai, dan serundeng sebagai penambah rasa gurihnya. Jadi emang proses pelepasan duri, bersihin sirip, bersihin bagian dalam ikan, ngirisnya itu sebenarnya biasanya pekerjaan bapak-bapak ya Pak. Nanti ibu-ibunya tinggal memasak atau memberi bumbunya aja. Salah satu alasan kenapa bagian bersih-bersih ikan diserahkan ke bapak-bapak, karena susah nih buat membersihkan duri dan tulang ikan. Kalau salah tekniknya, bisa-bisa jari tertusuk duri ikan. Setelah tadi dibersihin, difile, diiris, sekarang tinggal kita peres. Habis ini tinggal step terakhir yaitu dibumbuin.
Irisan daging ikan tidak boleh terlalu tebal, supaya air limau dan garam bisa terserap merata. Jadi si ikan dan jeruk limau tadi kita aduk-aduk sampai terasa kasar atau keset. Nah kalau udah kasar atau keset artinya itu sudah matang. Jadi nih lawa bale atau sashimi ala Bugis. Udah gak sabar banget nih Bu. Langsung cobain nih Bu. Pakai nasi anget nih. Iya. Mantap. Meski terlihat sederhana, lawa bale merupakan salah satu makanan yang wajib ada di setiap pesta adat di sini. Jadi walaupun dia nggak dimasak, tapi rasa amis ikan itu nggak ada sama sekali ya Bu. Dan ini karena jeruk limonya dan dari si kelapa gorengnya juga kerasa banget rasanya. Daging ikan segar seperti ini tentu saja memiliki kandungan gizi yang tinggi dan masih lengkap. Salah satunya adalah fosfor yang sangat bagus untuk memulihkan jaringan tulang dalam tubuh kita. Sementara kandungan vitamin C dalam daging ikan tetap berkhasiat karena lawa bale tidak perlu dimasak. Saya lagi bergabung bersama bapak-bapak untuk panen ikan patin, tepatnya di Kampar, salah satu kabupaten yang memiliki banyak kolam yang membudidayakan ikan patin. Ikuti terus jejak saya, jejak petualang. Kampar, salah satu kabupaten di Riau yang memiliki potensi perikanan air tawar cukup tinggi. Dalam sehari, Kabupaten Kampar mampu menghasilkan ikan patin segar seberat 20 ton. Langsung kecipratan air, banyak banget ini ikan patinnya. Kolam patin yang kami panen ini berisi ikan-ikan berumur 3 bulan. Secara ukuran memang tidak terlalu besar, karena memang disesuaikan dengan kebutuhan dan peruntukannya. Saya kira hari ini nggak akan basah, kuyup seperti ini, cuma sampai pinggang saja, tapi ternyata nggak bisa, kita semua udah basah. Ikan patin menjadi salah satu yang paling banyak dibudidayakan di sini, karena memiliki nilai ekonomi cukup tinggi dibanding jenis ikan air tawar lainnya. Wah, saking banyaknya ikannya. Berat banget. Berapa kali kita angkat? Saya jadi penasaran. Ini total beratnya ada berapa ya? Kita lihat dulu, ini sudah mulai ditimbang ikan patinnya. 50 kilo. Ini baru satu ember aja, belum lagi ember kedua, ember ketiga, masih banyak lagi loh. Lihat nih di depan saya, tumpukan ikan patin, dan ini sekali panen saja loh bisa sebanyak ini. Kalau diperhatikan nih, ukuran ikan patin yang dipanen memang sengaja tidak terlalu besar, jadi sedang saja, mungkin kurang lebih 20-30 cm. Kenapa? Karena ikan yang kita tangkap ini akan diolah menjadi makanan khas Riau, yaitu ikan salai patin. Nah, penasaran nggak prosesnya seperti apa sih? Ikuti terus jejak saya, jejak petualang. Sekarang saya sudah masuk ke tahap selanjutnya nih, yaitu tahap pembersihan ikan. Jadi kita bersihkan semua kotoran dan juga organ-organ tubuhnya. Jadi pertama-tama ikan patinnya itu kita potong dari bagian punggung hingga kepala. Setelah itu kita buka tapi lewat bagian kepalanya nih. Caranya gini. Mm-mm. Nah,
Dari sini ya Pak, dari bagian darah pinggir. Iya. Tarik. Seperti ini Pak. Iya. Jika semua organ dalam dan kotoran sudah dipisahkan, daging ikan harus dicuci hingga benar-benar bersih. Proses penyiangan sendiri menjadi salah satu kunci supaya daging ikan tidak cepat busuk nantinya. Ikan-ikan yang bersih ini akan kita susun dan masuk ke proses pengasapan. Kalau bahasa daerah ini akan disalai. Inilah babak akhir dari pembuatan ikan salai atau ikan asap. Penataan ikan secara sejajar di atas para-para akan membuat ikan kering secara merata. Banyak banget kan nih ikannya, sudah bertumpuk-tumpuk. Karena butuh proses yang lama, kegiatan pengasapan biasanya dilakukan 2 hari sekali. Namun, sekali proses bisa mendapat hasil 300 kg ikan asap dari bobot 1 ton ikan patin segar. Api untuk pengasapan harus terus dijaga selama 8 jam prosesnya. Tidak boleh terlalu besar, karena akan membuat ikan gosong atau terbakar. Yang paling utama, asap tetap terjaga untuk mengeringkan seluruh bagian daging ikan. Ternyata selama proses pengasapan nih, apinya harus dijaga supaya stabil terus menyala. Karena kalau misalnya dia mati, ikan patinnya ini bisa jadi busuk dan mempengaruhi kualitas dari ikan itu sendiri. Salah satu tanda ikan patin asap yang sudah matang adalah perubahan warna menjadi coklat keemasan. Ikan patin salai sangat digemari karena bisa diolah menjadi berbagai jenis makanan. Selain itu, harga jualnya juga lebih menjanjikan dibanding dengan patin segar. Untuk patin segar, harga jualnya mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Sementara kalau di salai, rata-rata harga jualnya bisa mencapai Rp80.000 hingga Rp100.000 per kilogramnya. Yang tadi kita asap biasanya kita tunggu sampai besok nih. Kalau dia mau benar-benar kering seperti ya di depan saya ini nih. Ini sudah jadi semua. Yuk kita ambil satu. Tuh. Dan kalau saya cium ini benar-benar tidak ada bau amisnya sama sekali. Nah, saya penasaran nih enaknya ini diolah menjadi makanan apa ya? Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Enaknya kalau hutan adat masih terjaga seperti di Kanagarian Rumbio. Di sini kita mau masak dimanapun tempatnya juga teduh. Dan kali ini saya bersama ibu-ibu akan membuat goreng ikan salai balado. Bumbu-bumbu yang kami gunakan memang sederhana, tapi yang pasti ada bawang merah dan cabai merah. Sembari kita membuat bumbunya, kita akan menggoreng ikan salainya nih. Ikan goreng balado sendiri merupakan kombinasi dari olahan ala Melayu dan Minang. Wajar saja, mayoritas masyarakat Kampar memang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan tanah Minangkabau. Ini buat yang ikan dibakar, dicampur Sama ini. sama ini. Nih, saya pindahin ya Bu. Iya, pindah. Sementara ikan salai yang digoreng dicampur ya sama sambal yang digoreng juga. Sudah jadi nih hasil masakan saya bersama ibu-ibu. Ini menu makanan favorit di Kampar loh. Makanya saya udah nggak sabar. Langsung kita cobain kali ya Bu. Melihat wujudnya, tentu saya tidak bisa menolak untuk segera melahapnya. Saya mau langsung cobain dari ikan yang digoreng dulu nih. Krenyes-krenyes. Enak. Rasa asinnya tuh Hilang. apa ya? Nggak ada. Terasa tapi tidak terlalu banyak gitu. Dan ditambah lagi sambal baladonya ini Gurih. bikin makanannya makin gurih.
abon ikannya. Rasanya kayak apa ya? Kayaknya dia lebih lembut nih teksturnya, karena tadi ketika dimasak kan digeprek. Benar-benar perpaduan cita rasa yang unik. Pedasnya sambal lado justru semakin membuat ketagihan untuk terus tambah. Pokoknya nih kalau ke Kampar itu harus cobain namanya ikan salai patin dan cariin ibu-ibu di sini yang jago masak dan mengolahnya, pokoknya enak banget. Ikuti terus jejak saya, Jajak Petualang. Bertualang bagi saya tak selamanya hanya menikmati alam saja. Terkadang ada rasa penasaran yang akhirnya membawa saya ke satu daerah untuk ikut berinteraksi langsung dalam kegiatan masyarakat. Lihat nih, udah rame banget bapak-bapak di sini. Kita lagi atur strategi dan juga lagi naruh jaring di tempat yang benar karena kita mau panen bandeng hari ini. Desa Juwana yang terletak di perbatasan kota Rembang dan Kudus dikenal sebagai salah satu wilayah sentra penghasil ikan bandeng di tambak air asin. Tak hanya itu, komoditi bandeng dari wilayah ini juga tergolong unggulan karena rasa daging ikan dari tambak air asin yang lebih gurih dibandingkan dengan bandeng yang hidup di tambak air tawar. Namun rupanya untuk memanen bandeng bukan cerita mudah. Selain tantangan untuk bisa membentangkan jaring sepanjang hampir 20 meter, jeratan lumpur juga menyulitkan kami untuk bergerak di areal tambak. Harus pakai helm ya Pak? Karena bahaya. Harus pakai helm. Soalnya nanti ikannya bakal loncat-loncat. Jadi supaya nggak kena mata, harus ada perlindungan ini. Wah, sekilas apa ya nanti? Saya penasaran banget nih. Tuh lihat, ikannya udah mulai lompat-lompat tuh. Ini belum seberapa, nanti lebih ramai lagi. Ikan yang dikenal dengan nama latin Canos ini memiliki kebiasaan melompat ketika berhasil ditangkap, baik dengan cara dipancing ataupun dijaring. Dia berhenti karena capek, Pak. Biasanya bandeng akan berenang secara bergerombol, sehingga sangat mudah untuk mendeteksi keberadaan ikan ini. Sekarang kita lagi proses nungguin apa? Nungguin ikannya pup, biar perutnya bersih. Karena nanti ketika di pasar yang laku dijual itu ikan yang perutnya sudah bersih. Biasanya yang masih kotor, orang-orang nggak mau beli. Ini Bapak lagi ngapain nih Pak, ikutan jongkok? Nggak ikutan pup juga ya Pak ya? Nggak, lagi nungguin ikan juga sebagai saya. Sebenarnya secara teori, waktu yang paling ideal untuk memanen bandeng adalah pada saat air laut mengalami pasang tertinggi. Pada saat itu, bandeng yang lahir di laut secara naluriah akan berbondong-bondong berkumpul di depan pintu air. Mereka memenuhi panggilan alam untuk kawin dan bertelur. Jadi kita tahu ikannya udah selesai pup atau belum kalau lompatnya semakin tinggi tuh. Kalau lompatnya udah tinggi banget, berarti pupnya udah selesai. Udah siap buat dijaring. Ikannya udah makin kuat. Sakit kalau ketabrak ikan bandeng ternyata ya. Harus makin tinggi jaringnya. Karena kalau enggak dia kuat lompat keluar jaring. Perlahan namun pasti, jaring semakin rapat dan mengepung kawanan bandeng. Lompatan dan hantaman ikan menjadi hal yang paling saya rasakan hari ini. Meskipun terlihat seru, namun energi yang terkuras benar-benar luar biasa. Ini rasanya kayak fish paw, tapi bukan cuma di kaki, seluruh badan. Aduh. Setelah proses pengepungan untuk dipanen, satu persatu ikan mulai diperiksa. Bagian ini adalah tahap sortir pertama sebelum ikan dinaikkan dari area tambak. Nih, ini pertanda ikannya belum bagus. Lihat tuh.
masih ada kotorannya keluar. Jadi harus dilempar lagi ya Pak? Harus dilempar lagi, dibiarinin lagi. Ya, pergilah ikan, gak apa-apa. Ini yang saya injak udah bukan lumpur lagi, tapi ikan bandeng. Wah, saya nggak tahu ini berapa banyak. Ya pasti ini banyak banget. Lihat tuh. Masuk kantong semuanya. Rame banget ikan bandengnya. Mau dimasukin ke sana. Ini udah bagus. Ketika ikan yang terjaring semakin banyak dan sudah tidak bisa dikendalikan, kini saatnya untuk keluar dan menyerahkan kepada ahlinya. Ini bukan lagi hujan ya, tapi emang suara kayak hujan. Padahal bandeng lagi ngamuk dalam kantong. Lihat tuh, tadi kata bapaknya ada lebih dari 2.500 ikan dalam kantong ini. Rame banget. Ini lagi pijat gratis, tapi sama ikan dipijat ya. Enak. Ikan bandeng yang lebih dikenal sebagai panganan nikmat di Asia Tenggara ini memiliki 2 tempat di sepanjang hidupnya. Bandeng dewasa akan pergi ke laut dalam untuk memijah, sedangkan koloni bandeng muda akan mudah ditemui dan hidup di daerah pesisir. Seperti area bakau, sungai, bahkan hingga ke wilayah dangkal air tawar. Dan ini ikan bandengnya. Bedanya ikan bandeng yang ditambak air tawar sama asin, ini nih kulitnya. Kalau tambak air asin, kulitnya warna silver seperti ini dan lebih keras. Kalau tambak air tawar, warnanya hitam keruh. Siap buat dijual dan dimasak pastinya. Sifat bandeng yang adaptif dan mudah menyesuaikan diri membuat bandeng tak sulit dikembangkan, baik di air tawar maupun air asin. Namun kondisi tambak dengan habitat aslinya tetap diperlukan guna mendapatkan hasil ikan yang berkualitas saat dipanen. Kolamnya kelihatannya keruh, tapi sebenarnya ini yang paling sesuai untuk tambak bandeng ikan asin ya. Dan tambak di sini tuh dibuat seperti habitat aslinya. Di sana yang lebih dalam itu untuk ikan bandengnya tidur. Dalam kamus kuliner berbahan ikan bandeng, sering didengar tentang kondisi daging bandeng yang berbau lumpur. Penyebab gejala berlumpur ini sebenarnya adalah pertumbuhan cendawan Actimonicetes dan juga ganggang biru Oscillatoria tenuis. Kedua pengganggu ini tumbuh karena kadar keasinan air tambak yang berkurang. Cendawan dan ganggang ini jika termakan oleh bandeng, maka menyebabkan ikan berbau lumpur. Faktanya, ikan bandeng kaya akan protein dan kandungan omega 3, sehingga tak kalah bersaing dengan ikan salmon yang masih harus diimpor. Hasil tambak bandeng hari ini banyak sekali. Ini padahal cuma dalam waktu setengah jam dan baru setengah kolam hasilnya udah kayak gini. Sekarang lagi dipisahin, yang besar sendiri, yang kecil sendiri. Dengan hasil sebanyak ini, berarti sistem tambaknya berhasil. Di musim tertentu, warga desa sekitar pantai dan muara Sungai Cikaso biasa mencari anak sidat. Di sini. Sidat tinggi protein dan punya nilai jual tinggi. Tak heran binatang ini menjadi buruan untuk dibudidaya dan dikonsumsi. Hai, saya sama Akang hari ini udah bawa tenda. Kita mau naik gunung. Enggak. Ngambil glass eel. Jadi ini adalah alat yang namanya anco, biasa dipakai buat cari tadi glass eel. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Anco merupakan alat tangkap sederhana yang terbuat dari kayu dan jaring.
Mengingat binatang yang akan ditangkap berukuran kecil, maka jaring yang digunakan pun memiliki lubang dengan diameter yang sangat kecil. Biasanya ditinggal semalaman. Kang, ini naruhnya gimana? Ngadep ke laut. Oke. Karena nanti dia berenang dari arah sana. Dari arah sana ke air tawar. Oke, jadi glass eel yang mau kita cari hari ini itu adalah salah satu siklus hidup dari sidat. Nah, dia berenangnya dari laut ya, dari air asin. Udah ke air tawar. Nah, terus berenang menuju ke air tawar di sebelah sana. Sekarang posisi kita nyari ada di air payau. Setengah tawar, setengah asin. Perlu memasang beberapa anco untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Satu celah anco yang terbuka diposisikan menghadap ke laut dengan harapan akan ada banyak glass eel yang terbawa arus dan masuk ke dalam perangkap. Jadi setelah dijajarin, habis itu ditungguin 1 jam kurang lebih ya Kang? Iya. Habis itu tinggal diangkat aja terus kita lihat kira-kira berapa hasil yang akan kita dapatkan. Pengecekan anco dilakukan dengan interval 1 jam. Hasil yang didapat setiap anco pun bervariasi. Nah, ini saya beruntung di angkatan terakhir, angkatan pertama maksud saya langsung dapat 3. Nah, ini bentuknya kecil-kecil banget. Jadi nggak heran ya Kang, emang harus pakai jaring yang super kecil. Terus jaringnya juga mesti rapat-rapat. Soalnya kalau besar sedikit, wah ini langsung lari, langsung kabur tuh. Jaring pertama berhasil, sekarang kita coba jaring selanjutnya. Mana? Semuanya bersembunyi di ujung sana, jumlahnya ada. Karena mata saya nggak gitu kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, berapa? 9. Lebih banyak. Lagi Kang, tuh. Masuknya situ keluar. Ya, aduh. Nah. Di alam liar, fase telur dan larva sidat terjadi di laut. Pada tahap hidup selanjutnya, sidat berenang dari laut menuju ke air tawar. Selanjutnya, sidat yang telah dewasa berenang kembali ke laut untuk bereproduksi. Sip. Tangkapan glass eel terbanyak adalah di puncak musimnya, yaitu bulan Oktober dan Maret. Hari ini saya udah dapat lumayan banyak, 100 lebih glass eel lah. Tapi kalau biasanya nih Kang, lagi masa-masanya lewat bisa dapat berapa? 5.000 lebih lah. Bisa dapat 5.000 lebih. Yuk. Nah, glass eel ini harga jualnya tinggi banget ya Kang. 1 kilonya bisa dijual berapa? Oh, sampai 1 juta lebih. 1 juta lebih. Jadi nggak heran kalau masa-masanya lagi banyak, semua orang pada nyari glass eel di sini. Karena yang kecil-kecil ini ternyata nilai jualnya tinggi. Makanya sekarang mau kita bawa ke budidaya. Kita lihat perawatannya dari yang tadi sekecil ini sampai jadi sidat yang Gede. besar-besar, yang Ya. gede. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sekarang mau kita ambil sidat yang ukurannya sudah berapa itu Kang? 250 gram? 200 sampai 200 gram. Enggak dong. Ini. Widih. Banyak. Mereka semua lagi sembunyi dalam perawan dan ini berat kira-kira 3 sampai 4 kilo ada Kang? Ada. Ada. Nah, angkat. Wah, lagi. Aduh, saya mau berusaha ngasih lihat dan pengen pegang, tapi ini super beda sama belut. Kalau belut itu masih bisa dipegang ya Kang, kalau kita pegang lehernya. Kalau ini tuh dia lendirnya nih, lihat tangan saya. Sidat dewasa akan dikirim ke berbagai tempat. Biasanya sebelum pengiriman, sidat akan dipuasakan dulu selama 1 hari. Hal ini untuk mencegah sidat muntah dan mengotori air pada saat panen dan pengiriman.